Celakalah kamu. Renungan Renungan terinspirasi dari bacaan Injil Matius bab 23 ayat 13 sampai dengan 22. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Karena itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk membuat satu orang saja menjadi pengatur agamamu, dan sesudah hal itu terjadi, kamu menjadikan dia 2 kali lebih pantas masuk neraka daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak mengikat. Namun bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Kamu berkata, bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak mengikat. Namun bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, orang yang bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala yang terletak di atasnya. Orang yang bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang tinggal di situ. Orang yang bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ucapan celakalah yang ditujukan kepada kelompok ahli Taurat dan orang Farisi mengungkapkan kesedihan atas keadaan mereka yang buruk dan peringatan terhadap akibat buruk yang akan mengikutinya. Dari perikop ini, apakah ada keadaanku yang termasuk menyedihkan? Apakah aku termasuk kelompok munafik karena apa yang aku lakukan tidak sesuai dengan apa yang aku katakan? Apakah aku menghalang-halangi orang lain yang berharap masuk ke dalam kerajaan Allah karena perlawanan mereka terhadap Yesus? Bukankah aku seharusnya menyadarkan mereka dengan kesaksian dari pribadiku sendiri, bukan hanya dengan ucapan belaka, bahwasanya mereka harus bertobat dan mempersiapkan diri menyambut Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka layak masuk ke dalam surga. Bukan malah aku menghalangi mereka karena mereka berdosa. Ya, seperti diriku yang dulu berdosa dan kemudian bertobat dengan bantuan rahmat-Nya, demikian juga aku menyaksikan buah-buah pertobatan orang lain yang memperkuat tekadku untuk segera kembali ke jalan yang benar.
Semoga buah yang aku jadikan kesaksian kepada mereka memperkuat iman mereka untuk masuk ke dalam surga. Doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, jagalah tingkah perbuatanku agar tidak menjadi batu sandungan bagi mereka yang menyaksikan proses pertobatan yang aku sampaikan dalam bentuk renungan-renungan, agar aku dapat benar-benar memberikan kesaksian akan kasih dan kuasa-Mu yang nyata. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku. Amin.